Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waturi Sina, demi Gunung Sinai. Setelah demi buah tin dan demi buah zaitun, buah yang sangat populer pada saat itu dan menjadi semacam buah yang terutama minyaknya bagi buah zaitun dan manfaat kesehatannya di dalam buah tin menjadi semacam lambang kepopuleran. Jadi untuk menghalau hardikan Abu Lahab bahwa Rasulullah itu apa sih, nggak jelas hidupnya atau bagaimana, karena dia merasa diri sebagai bangsawan yang nomor satu di Arab jahiliyah dan merasa tersaingi oleh Rasulullah. Maka Allah menurunkan merendahkan dirinya di hadapan alam semesta. Katakan Muhammad, demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi Gunung Sinai, konsep-konsep Bani Israel, konsep-konsep Bani Israel dan Bani Nasrani yang begitu bangganya bahwa nenek moyang itu pernah berbicara, pernah bercakap langsung, walaupun dalam bentuk yang tidak nyata senyata-nyatanya. Mata yang sangat terbatas ini yang bahkan, maka sangat mengherankan itu memang di otak-otak Bani Israel ingin sekali melihat Tuhannya. Sampai-sampai keturunannya itu Nabi Isa pun dianggap Tuhan jadinya sampai detik ini. Jadi kebanggaan nenek moyang pernah melihat Tuhan jadi semacam kaum pagan, kaum animisme, kaum dinamisme, penyembah hewan-hewan, penyembah sapi-sapi, penyembah pohon-pohon. Jadi fitrah Adam, fitrah Nuh, fitrah nabi-nabi yang intelek, fitrah nabi yang kompeten terhadap ketuhanan, terhadap ketauhidan itu benar-benar diselewengkan. Memang harus diturunkan ini Muhammad sebagai nabi terakhir, mengembalikan lagi fitrah kepada tidak Tuhan selain Allah. Konsep-konsep begitu bangganya orang Israel bahwa nabi aku langsung bicara sama Tuhan itu di Gunung Sinai itu. Pohon yang menjadi api dan bercakap menerima 10 perintah Tuhan kepada umatnya Bani Israel. Kebanggaan-kebanggaan itu yang Allah sampai merendahkan dirinya itu ke hadapan kaum Arab jahiliyah yang masih menistakan Rasulullah, masih menistakan umat yang fakir miskin, anak yatim, budak-budak, memblokade Bani Hashim sehingga mengalami semacam keguncangan ekonomi. Demi Gunung Sinai, ya kata Allah ya, itu dulu orang Nabi Musa, bukan Nabi Musa yang bertauhid ya, kita lagi bicara Nabi Musa di dunia hayalan-hayalan Bani Israel, Bani Nasrani yang mengikuti logika-logika sesat Lanatullah. Karena memang di kaum Bani Israel sendiri pun banyak yang la ilaha illallah, pun ada juga yang la ilaha illallah di kaum Bani Nasrani. Walaupun hanya satu orang itu tetap begini. Seluruh orang kafir deh, seluruh orang kafir tidak percaya Allah itu satu, nggak apa-apa. Seluruh manusia pasti ada satu orang yang percaya Allah itu satu.
Maka di dalam orang Israel sendiri, di dalam orang Nasrani sendiri itu masih ada yang percaya bahwa Allah itu satu. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Jadi memang ada 12 suku di dalam Bani Israel ini. Nah, satu suku ini sangat batu memang. Tapi satu suku ini memang paling seperti Abu Sufyan lah. Suku-suku di Arab itu jumlahnya ratusan. Sama seperti kita Indonesia juga begitu banyak suku-suku. Cuma memang ada satu yang paling batu yang paling batu itu memang sukunya Abu Sufyan. Maka mampu menyelinap masuk ke dalam Islam, menitipkan Muawiyah, menitipkan, jadi konsep Islam itu jadi seperti bentuk kerajaan. Tapi ya memang bagaimana ya, karena begini, Allah berkehendak untuk manusia, namun Allah juga memberikan kehendak bebas, kehendak berpikir, kehendak batin, kehendak hawa nafsu, dalam bentuk mau mengalahkan segala cara, mau apa ya terserah. Perjuangan kalian itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di pengisapan. Oke, bagi yang tidak percaya bahwa ada hari pengisapan, ada hari konsep di mana tidak ada sebutir ataupun yang tidak akan diterima balasannya nanti kelak, itu apa ya, itu memang yang sudah tersesat oleh logika-logika iblis lanatullah itu. Dan luar biasanya konsep-konsep yang tidak percayakan ada konsep pembalasan, konsep itu iblis lanatullah bentuk jadi semacam suatu imajinasi, suatu ilusi, suatu delusi bahwa itu yang paling hak dalam hidup, paling keren, paling mutakhir, paling kekinian. Kenapa? Karena lupakan sejarah manusia, maka sejarah itu penting. Mau itu sejarah tidak benar, mau itu sejarah yang salah, mau itu sejarah yang paling benar, mau itu sejarah yang tidak paling benar, sejarah itu penting. Tinggal bagaimana hati nurani ini yang ada di dalam diri kita nih, yang namanya ruh yang paling suci, yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar, tidak pernah ingin berbuat zalim, tidak pernah ingin berbuat dusta. Ini yang nanti akan berbicara. Konsep-konsep sejarah mana yang paling hak, yang paling benar. Karena memang umur manusia itu, Muhammad memutuskan untuk memendekkan umur manusia. Karena bukan umur lagi yang konsep yang penting ini. Jadi kalian yang bekerja sebagai ilmuwan, kalian yang bekerja sebagai saintis, percuma kalian ingin memanjakan umur manusia seperti model-model kaum Nazi dengan Hitlernya, dengan logika-logika keiblisan lanatullahnya itu, seperti kaum Napoleon Bonaparte yang ya walaupun akhirnya menghasilkan revolusi Perancis yang akhirnya kita memiliki DPR dan MPR akibat perbuatannya juga pada saat itu. Jadi memang luar biasa, bahkan dari sejarah yang buruk itu akan ada tumbuh bunga-bunga yang itulah, kalau gimana ya, memang luar biasa. Ilmu Allah itu memang luar biasa emang. Lagi kembalilah kita ke Gunung Sinai. Sangat sulit menjabarkannya, apalagi hanya dalam waktu yang sangat pendek, 10 menit. Jadi Allah tidak ragu-ragu untuk membela Rasulnya, utusannya, demi yang paling populer adalah Boy Tin dan demi Boy Tin dan demi Gunung Sinai itu. Bilang yang
kaum-kaum Bani Israel, kaum-kaum begitu bangganya mereka, katanya nabinya bicara dengan Allah. Ini aku Allah yang paling Allah nih bilang demi Gunung Sinai. Alhamdulillahirabbil alamin.